Assalamualaikum. Video kali ini saya akan membahas tentang pengeditan tabel ya. Ini ada contoh disertasi bab 4. Di dalamnya terdapat beberapa tabel. Seperti biasa sebelumnya saya setting dulu margin untuk menyesuaikan dengan kaidah sistematika penulisan. Nah, ini di paragrafnya disetting supaya normal. Kemudian pointer-pointernya halaman kita cek dulu ke bab 3 terakhir ya. Bab 3 terakhir, karena ini melanjutkan dipisah filenya, harus dicek dulu bab 3 terakhirnya. Kita lihat halaman 86. Jadi di bab 4-nya kita awali page number-nya dari halaman 87. Di set di kanan atas terlebih dahulu untuk keseluruhannya. Seperti ini. Kemudian diatur mulai dari halaman 87 melanjutkan dari bab 3. Oke. Baru di different first page supaya awal babnya di tengah bawah. Kita set dulu untuk standar fontnya Times New Roman ukuran 12. Kemudian different first page. Nah, halaman awal bab di tengah bawah. Set lagi page number-nya bottom. Oke. Diatur lagi fontnya Times New Roman ukuran 12. Diturunkan sedikit sesuai dengan aturan 2,5 biasanya dari tepi kertas. Begitupun ini yang di atasnya sama 2,5, kira-kira seperti ini. Nah, untuk numberingnya ini kita rapikan kembali ya. Nah, ini sudah sesuai bab 3 akhirnya 86, ini lanjut 87. Jadi kita mulai untuk merapikan dulu numberingnya. Ini ditarik saja indennya supaya rata tepi di akurat di 4 cm ya. Baru untuk sub-sub babnya itu diatur di bawah huruf pertama. Seperti ini. Jadi nanti rapih ketika pengaturan untuk numbering berikutnya. Ini kita ambil saja setengah senti biar tidak terlalu banyak, biar efisien, tidak terlalu banyak makan tempat nanti untuk anak-anak babnya ya. Ini pun sama, diganti dulu supaya seragam menggunakan font Times New Roman ukuran 12. Nah, ini jaraknya terlampau jauh. Untuk standar spasinya hanya satu ketukan ya. Nah, di sini fungsinya untuk dicek kembali keseluruhan dokumen ini apakah ada lebih dari 2 atau lebih dari 1 maksudnya. Nah, kita search supaya jaraknya standar. Nah, seperti ini contohnya. Menggunakan find and replace. Berarti masih ada. Terus diulangi sampai 0.
masih ada, diulangi kembali, ya masih ada lagi, diulangi lagi hingga menunjukkan 0 ya. Akurat tiap jeda antar kata itu hanya satu ketukan. Bila sudah tidak ada, oke, close saja. Nah, jadi terlihat di sini rata semuanya ya, tidak ada jeda antar kata yang terlampau jauh. Ini digeser menggunakan indent, namun jika berubah untuk numberingnya dilakukan secara manual saja ya, digeser apabila masih tetap berubah, jadi ini harus digunakan secara manual saja, atau caranya secara manual ditarik untuk numberingnya diratakan sesuai dengan poin di atasnya. Jadi karena kemarin belum ada requestan lagi, saya ini melakukan pengeditan disertasi langganan saya yang biasa saya edit. Sudah menjelang sidang tertutup beliau. Nah, ini paragraf ditarik ke atas untuk menyesuaikan settingannya ya. Bisa di blok paragraf yang akan diedit, atau bisa juga ditarik ke atas. Nah, ini jaraknya terlampau jauh, padahal tadi sudah di set ya. Kita cari 0, tidak ada. Apa yang terjadi? Kembali ke video yang saya. Jika memang ada anomali jarak, itu kita cek menggunakan toolbar ini. Nah, kita lihat untuk standarnya spasi itu titik ya. Namun di sini ada bulat. Nah, ini bulat ini biasanya hasil copy dari internet. Jadi bulat ini yang menyebabkan jarak menjadi tidak sesuai. Kita hapus bulatnya, ganti jadi spasi. Nah, jadi jaraknya normal kembali. Ini jarak renggangnya tersebut karena menyesuaikan. Pada baris keduanya itu panjang, sehingga jika dirata kiri dan kanan maka akan renggang seperti itu. Namun ini renggangnya renggang normal ya, sudah sesuai. Dilanjutkan kembali untuk paragrafnya. Nah, kemudian kita akan melakukan settingan pada tabel supaya rata. Kini dicek tabelnya. Biasanya beberapa pembimbing menginginkan agar tabel itu rata sesuai margin ya, atau mengikuti jarak tepi kiri tepi kanannya itu sesuai seperti teks. Jadi supaya tidak melampaui border tersebut, ini kita atur supaya rata untuk tabelnya. Dapat dilakukan cara seperti ini. Nah, ini tidak terlihat untuk mengaturnya. Jadi kita tarik, kan tidak ada nih, tidak muncul sebelah mana untuk menarik kolomnya. Jadi kita atur terlebih dulu nomornya, barangkali setelah diatur untuk kolom nomornya ini akan muncul. Nah, sudah muncul ya, sudah terlihat pengaturan ruler untuk kolom berikutnya. Kita tarik juga, karena ini nanti kalau di print tidak akan muncul atau terpotong tabelnya. Nah, kita tarik satu persatu
sekarang sudah bisa ya, sudah bisa disesuaikan untuk tabelnya. Disesuaikan kembali supaya rata margin kiri kanannya sesuai tabel yang di atas. Jadi nanti ketika di print akan terlihat lurus dan rapi. Sambil diatur-atur, disesuaikan saja kalau kira-kira kolomnya terlalu, atau istilahnya isi kolomnya itu memang memuat konten yang banyak, itu kita prioritaskan supaya tabelnya lebih lebar atau lebih besar. Jadi nanti proporsional ya. Kita atur lagi. Jika sudah dirasa cukup, kita ratakan kiri kanannya supaya sesuai dengan tabel sebelumnya atau sesuai aturan marginnya ya. Nah, seperti ini. Jika sudah rapi, di set ke tengah saja. Nah, ini sudah sesuai. Berikutnya sudah rata ya, sudah rata dengan margin kiri kanannya. Kemudian di set lagi, dilihat lagi untuk marginnya. Nah, jika terlampau lebar bisa diatur supaya lebih proporsional. Untuk kontennya supaya lebih enak dipandang, jika ada tabel atau istilahnya teks seperti ini, itu bisa diratakan supaya judul tidak terlihat berdempetan dengan isinya ya, seperti membuat daftar pustaka. Jadi hanging indentnya kita ratakan setelah garis atau sejajar dengan isi. Jadi nanti terlihat lebih rapi. Nah, jika tabel terpotong, supaya judul tabel tetap muncul, kita pergunakan di pengaturannya itu agar tabel berikutnya yang terpotong di halaman selanjutnya tetap memiliki judul. Nah, di sini supaya judulnya tetap muncul, kita blok pada bagian judul, kemudian masuk ke menu format dan pilih toolbar ini ya. Nah, jadi di sini akan kembali muncul judulnya sesuai di awal tabel. Repeat header rows. Jadi kalaupun terpotong di halaman selanjutnya akan tetap muncul judulnya. Kita lanjut tabel berikutnya, sama langkah-langkahnya seperti tadi. Ini karena tidak dapat dilihat untuk di rulernya, kita tarik dulu, coba di nomornya. Masih belum muncul juga ya. Nah, di sini kan kita tidak bisa atau kesulitan untuk menarik tabel berikutnya. Kita set dulu untuk tabelnya ke center. Nah, baru terlihat. Di sini baru bisa kita tarik. Diperkecil untuk ukuran kolomnya. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini akan mudah untuk mengaturnya kembali. Kita set lagi supaya rata marginnya.
diratakan kembali marginnya ya. Sama tabel berikutnya seperti tadi, diulang kembali. Diperkecil untuk kolomnya supaya proporsional, tidak terlalu besar. Ini kita tarik. Disesuaikan kembali dengan marginnya. Nah, untuk kembali membuat judul di tabel yang terpotong, kita blok di kolom atau di baris awal. Seperti ini terpotong. Kita blok, kemudian pilih layout dan kembali pilih repeat header row. Jadi awal tabel atau yang berisi judul identitas kolom itu dapat muncul di halaman berikutnya. Kita dapat juga menekan double klik di ujung-ujung kolom untuk merapikan atau menyesuaikan sesuai konten dalam kolom. Itu akan secara otomatis jika menekan double klik di ujung kolom. Nah, seperti ini contohnya, sama seperti tadi yang tahunnya, yang berisi tahun-tahun itu tinggal double klik, klik, otomatis akan merapat kolomnya, itu menyesuaikan dengan isinya ya.